Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazaruddin Firdaus, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A, semester 6, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang telaah kurikulum dan pemetaan kompetensi. Langsung saja kita menuju ke pembahasan materi. Baiklah, materi yang pertama adalah telaah kurikulum. Pada materi telaah kurikulum ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Setidaknya ada 4 poin yang akan saya sampaikan di telaah kurikulum ini. Poin yang pertama adalah pengertian telaah kurikulum. Poin yang kedua ada latar belakang pentingnya telaah kurikulum. Dan yang poin yang ketiga adalah tujuan telaah kurikulum. Dan poin yang keempat atau yang terakhir adalah manfaat telaah kurikulum. Baiklah, poin yang pertama adalah pengertian telaah kurikulum. Alangkah baiknya pada pengertian telaah kurikulum ini terlebih dahulu kita definisikan kata per kata. Yang pertama adalah pengertian telaah. Kata telaah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telaah memiliki arti penyelidikan, kajian, pemeriksaan, atau penelitian. Sedangkan kata kurikulum memiliki definisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, atau bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari dua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pengertian telaah kurikulum adalah suatu proses menganalisis kurikulum yang berlaku ataupun yang sudah pernah dipakai di sekolah dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang diterapkan pada kurikulum yang akan digunakan. Itulah pengertian telaah kurikulum. Poin yang kedua adalah latar belakang pentingnya telaah kurikulum. Seorang guru hendaklah mengkaji atau menelaah kurikulum mata pelajaran apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan menelaah kurikulum, seorang guru akan memperoleh gambaran berkaitan dengan mata pelajaran yang akan disajikan, sehingga diharapkan akan mampu mengembangkan kurikulum, menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mampu mengevaluasi. Dan pada akhirnya, tujuan atau kompetensi yang digariskan akan tercapai sesuai dengan harapan. Poin yang ketiga adalah tujuan telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum itu sendiri, bahwa suatu kurikulum yang berlaku harus secara terus-menerus dilakukan peningkatan dengan mengadopsi kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat dan kebutuhan peserta didik, guna meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang ada pada saat ini. Selanjutnya, poin yang keempat dari telaah kurikulum adalah manfaat menelaah kurikulum. Manfaat dari telaah kurikulum itu sendiri antara lain adalah dapat memperbaiki kelemahan yang ada pada kurikulum yang berlaku atau mengevaluasi kurikulum yang telah digunakan sebelumnya. Kemudian, manfaat telaah kurikulum yang lainnya adalah dapat menciptakan metode baru, sebuah pengajaran atau pembelajaran yang dapat digunakan dalam menyempurnakan kurikulum. Selanjutnya, manfaat telaah kurikulum juga dapat meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan dan menjawab pertanyaan yang masih belum terjawab pada kurikulum sebelumnya. Itulah beberapa poin dari telaah kurikulum. Baiklah, selanjutnya berlanjut kepada materi yang kedua tentang pemetaan kompetensi. Adapun pada materi pemetaan kompetensi ini, saya akan menyampaikan beberapa poin terkait materi ini. Poin yang pertama adalah hakikat pemetaan kompetensi. Yang poin kedua adalah tujuan dan manfaat pemetaan kompetensi. Sedangkan poin yang ketiga atau poin yang terakhir adalah langkah-langkah dalam pemetaan kompetensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga poin tersebut. Poin yang pertama adalah hakikat pemetaan kompetensi. Pemetaan kompetensi adalah suatu program atau usaha yang dilakukan untuk membandingkan tingkat keterampilan yang ada sekarang dan yang diinginkan, serta kompetensi individu yang diperlukan
untuk melakukan tugas secara efektif dan efisien. Peta kompetensi sering disebut sebagai profil kompetensi atau profil keterampilan. Poin yang kedua adalah tujuan dan manfaat pemetaan kompetensi. Pemetaan kompetensi memiliki tujuan dan manfaat. Kegiatan pemetaan kompetensi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi dan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan menjadi sebuah kurikulum. Baiklah, poin yang ketiga dari pemetaan kompetensi adalah langkah-langkah dalam pemetaan kompetensi. Dalam melakukan pemetaan kompetensi dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Adapun ada 2 langkah secara garis besar yang dapat digunakan dalam menyusun pemetaan kompetensi. Langkah pertama adalah mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dapat dipadukan. Setelah itu melakukan penetapan tema yang menjadi pemersatu dalam mata pelajaran yang telah dipadukan. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang cocok dengan tema yang ada. Itulah 2 langkah yang dapat dilakukan dalam pemetaan kompetensi. Perbedaan langkah yang pertama dan langkah yang kedua adalah letak penentuan tema sebagai pemersatu. Pada langkah pertama, penentuan tema dilakukan di akhir setelah mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dapat dipadukan. Sedangkan pada langkah kedua, penetapan tema dilakukan di awal, kemudian baru menentukan mata pelajaran yang dapat dipadukan. Dari kedua cara pemetaan yang dapat dilakukan, terdapat kegiatan yang harus dilakukan, yaitu menentukan tema sebagai alat atau wahana pemersatu dari standar kompetensi dari setiap mata pelajaran yang dipadukan. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai telaah kurikulum dan pemetaan kompetensi. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya menyampaikan materi. Semoga sedikit yang saya sampaikan dapat bermanfaat banyak, khususnya bermanfaat bagi diri saya sendiri dan pada umumnya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.